Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2225 sampai bab 2226. Menghadapi kesunyian kakaknya. Ning Dingdang pada dasarnya yakin bahwa apa yang dikatakan Kitai Hua 99 kali benar. Namun demikian, dia bertanya lagi, "Saudaraku, kamu harus memberitahuku apa yang aku tanyakan padamu." Ning Panan menghela nafas pelan dan berbisik kepada Ning Dingdang, "Ya, Ki Feng memang sudah mati." Kali ini Ning Dingdang melihat Kitai Hua yang duduk di sebelah King Kiong dan tidak bisa berhenti gemetar. Ning Dingdang terus berpikir dalam hatinya, sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir. Kakak laki-laki tertua, bagaimana kamu bisa membawa bencana bagi keluarga pada saat ini? Seberapa kuat keluarga Qi? Jangan, tidakkah kamu tahu? Sekarang Qi Feng telah terbunuh. Kitai Hua secara pribadi telah melangkah maju. Jika Qi Guanglu juga mengambil tindakan, bukankah semuanya akan berakhir? Kepala Ning Panan penuh dengan ketidakberdayaan. Dia melihat adiknya terdiam, pikirkan sejenak. Dia baru saja membuka mulutnya dan berkata terus terang kepada saudara perempuannya, "Kakak, jangan khawatir untuk saat ini. Saya akan menangani masalah ini dengan guru." Sambil terisak-isak, dia berkata, "Saudaraku, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda akan menangani masalah ini?" Apakah Anda berencana untuk memusnahkan semua orang di keluarga Qi? Atau apakah Anda berencana untuk memiliki perang besar dengan keluarga Qi secara langsung? Saudaraku, jangan membicarakan hal lain. Sudahkah kamu menghitung berapa banyak bisnis yang dimiliki keluarga dengan keluarga Qi? Hotel dan berencana menangkap saya secara langsung. Pergi ke sana. Ning Panan merasa sedikit gugup. Dia buru-buru bertanya pada adiknya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Ning Dingdang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Orang-orang yang dibawa oleh Li Fugui menyelamatkanku. Tapi sekarang..." Ning Dingdang sedang berbicara, ada suara bising di telinga Ning Panan. Tak lama kemudian, puluhan petugas polisi bersenjata menyerbu masuk ke dalam ruangan. Setelah Ning Panan melihat ini, dia segera berkata kepada adiknya, "Dingdang, selama kamu aman, aku masih punya banyak hal untuk diselesaikan. Setelah aku selesai menanganinya, aku akan meneleponmu." Ning Panan langsung menutup telepon. Ning Dingdang tercengang. Dia menjilat bibirnya yang kering. Sambil memegang telepon, "Aku bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan kakakku di sana." Seluruh tubuh Kitai Hua gemetar. Setelah melihat Ning Dingdang berbalik dan fokus padanya, dia bertanya dengan suara rendah, "Nona Dingdang, bisakah kamu menelepon kakekmu sekarang? Saya ingin berbicara sedikit dengan kakekmu." Dia hampir tersedak ketika mendengar berita tadi. Dia tahu betul betapa buruknya kesehatan kakeknya sekarang. Sekarang jika saya ceritakan kepada kakek apa yang terjadi di sini, diperkirakan hari ini tahun depan akan menjadi hari kematiannya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Ning Dingdang berkata dengan santai kepada Kitai Hua, "Jika memungkinkan, saya dapat menghubungi ayah saya sekarang." Setelah mendengar percakapan antara Ning Dingdang dan Ning Panan tadi, Yi Changqiong tersenyum tidak setuju dan berkata, "Nona Dingdang, jangan khawatir tentang itu sekarang. Karena Fugui telah memutuskan untuk membantumu. Duduk saja di sini dengan tenang dan mari kita terus bernyanyi dan bermain. Setelah masalah ini terselesaikan, Fugui dan saudaramu pasti akan kembali." Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di depannya ini sangat mampu bertarung. Tapi keluarga Qi, bagaimanapun, mereka juga salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Yanjing. Bagaimana bisa dengan mudah dihancurkan oleh Li Fugui dan saudaranya? Suatu hal yang besar.
Jika dia tidak segera memberitahu keluarganya sekarang, jika keadaan menjadi sangat besar dan keluarganya bahkan tidak bereaksi, akan terjadi bencana. Tepat ketika Ningding sedang memikirkan bagaimana cara memberitahu ayahnya tentang masalah ini, saya tidak menyangka akan keluar dari kamar pribadi. Terdengar suara langkah kaki yang keras. Ningding penasaran dan hendak keluar untuk memeriksa. Tanpa diduga, pintu dibuka. Orang yang datang bukanlah orang lain. Kebetulan itu adalah Lian Xiaoqiang dan ayahnya Lian Ke. Lian Ke sedang bersandar pada tongkat, diikuti oleh Lian Xiaoqiang dan puluhan budak rumah tangga. Baru saja masuk dari kamar pribadi, Lian Ke dengan cepat melihat sekeliling ke semua orang di ruangan itu, dan segera matanya tertuju pada Teng Snack. Setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah master dari sekte Teng She, Master Teng She, Lian Ke langsung menangis, menjatuhkan tongkat di tangannya, dan datang ke depan Master Teng She dengan gemetar. Qi Taihua, Ningding dan lainnya benar-benar tercengang. Keluarga Lian, di antara 4 keluarga kaya di kota Yanjing, meski mereka tidak terlalu berkuasa. Tapi itu tidak lebih buruk dari mereka berdua, dan Lian Ke, sebagai kepala keluarga Lian, akan selalu tersenyum dan menyapa mereka ketika bertemu dengan mereka di masa lalu. Tapi hari ini, setelah lelaki tua itu masuk, meskipun dia melihat mereka, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Sebaliknya, dia bergegas menuju lelaki tua lain di depannya. Di bawah pengawasan Qi Taihua dan Ningding. Setelah Lian Ke mendatangi Teng Xi, dia berlutut di tanah tanpa berpikir panjang, lalu memeluk kaki Teng Xi, seperti anak malang yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu ayahnya, dan berteriak, "Grandmaster, wuh, tapi, Anda sangat merindukan saya, Grandmaster. Ketika Anda datang ke kota Yanjing, Anda tidak tahu bagaimana cara memberitahu saya sebelumnya. Grandmaster, lihat, saya pikir rambut Anda akan beruban." Teng Xi adalah terdiam beberapa saat. Dia melirik ke arah Lian Ke yang sedang berlutut di kakinya. Lalu dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Lian Ke di depan semua orang. "Jangan seperti ini, kamu sudah berusia 80-an sekarang, sudah waktunya rambutmu memutih." Lian Ke kemudian mengangkat kepalanya dan bersumpah kepada Teng Xi, "Grandmaster, tolong percaya padaku, aku benar-benar ingin kamu memutihkan rambutku. Jika kamu tidak percaya, aku akan memukul kepalaku kematian sekarang, ini." Lihat Lian Ke seperti ini, Teng Xi tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik Lian Ke dan berkata terus terang, "Xiao Kezi, bisakah kamu bersikap normal? Kamu telah melihat ini di sini. Ada yang kamu tahu, dan ada yang tidak. Aku tahu kamu. Tidak masalah jika kamu tidak mengenal mereka. Tetapi jika kamu mengenal orang-orang ini, mereka pasti akan menertawakanmu ketika melihatmu seperti ini." Lian Ke mendengar ini, namun dia tersenyum tidak setuju dan berkata, "Grandmaster, apa yang kamu katakan itu benar. Hehe, di hadapanmu, aku hanyalah seorang anak laki-laki berambut putih yang belum lahir. Jika ada yang ingin menertawakanku, tertawalah saja padaku, kenapa kamu begitu peduli? Lagi pula, jika kamu harus mempertimbangkan pendapat orang lain bahkan ketika mengekspresikan emosimu yang paling mendasar saat kamu masih hidup, maka kamu sebaiknya mati saja." Mendengar ini, Teng Xi menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, Xiao Kezi, dengan karaktermu, untunglah tuanku tidak ada di sini saat ini. Jika dia ada di sini, dia pasti ingin kamu mati." Mata Lian Ke berbinar dan dia buru-buru bertanya, "Tuan, leluhur? Leluhur? Apakah Anda masih memiliki leluhur?" Teng Xi tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Sekte Teng Xi kami sekarang telah dimasukkan ke dalam lembah Baihua, dan pemilik lembah Baihua saat ini, Li Fugui,
adalah tuanku, dan tentu saja tuanmu. Lian Ke mendengar kata-kata Li Fugui, dia jelas tercengang. Lagi pula, kata-kata Li Fugui sudah menjadi terlalu umum di pusat perbelanjaan akhir-akhir ini. Dia terdiam selama beberapa detik, dia buru-buru bertanya kepada Teng Si dengan ragu-ragu, "Grandmaster, apakah Li Fugui yang Anda bicarakan adalah ketua grup farmasi Guiro?" Teng Si tersenyum dan berkata, "Ya, itu dia." Setelah Qi Taihua mendengar kata-kata ini, hatinya menjadi dingin sepenuhnya. Li Fugui, pemilik lembah Baihua, apalagi nenek moyang yang dibicarakan Lian Ke kini ternyata adalah murid dan cucu Li Fugui. Seberapa kuatkah pemuda ini? Dan Lian Ke, setelah menerima jawaban tegas dari Teng Si, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan tidak percaya, "Grandmaster, jadi leluhurmu lebih kuat darimu." Mendengar ini, Chang Qiong tersentak. Dia berkata terus terang kepada Lian Ke, "Kamu anak tua, jika Teng Si lebih kuat dari Li Fugui, apakah dia masih perlu menyebut Li Fugui sebagai patriark? Meski begitu, aku tidak bisa mengalahkannya." Lian Ke kemudian fokus pada Chang Qiong dan bertanya dengan suara rendah, "Ngomong-ngomong, siapa kamu, Pak Tua?" Chang Qiong dengan santai berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Chang Qiong, pemimpin sekte Tiangang." Lian Ke mengetahui sekte tersebut dengan cukup baik. Setelah mendengar kata Tiangang Zong, dia merasa hati kecilnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Bersemangat, Lian Ke dengan cepat bertanya, "Jadi, kalian semua datang bersama nenek moyang kami?" Teng Si mengangguk dan berkata, "Ya." Pikiran Lian Ke berdengung. Ketika dia datang kali ini, dia berpikir bahwa dia akan beruntung melihat Soaring Snake. Tanpa diduga, setelah datang ke sini, saya benar-benar bertemu dengan kepala sekte Tiangang. Terkejut, Lian Ke bertanya dengan hati-hati, "Grandmaster, bisakah Anda memperkenalkan yang lain kepada saya?" Teng dia tidak menyembunyikan apapun, dan memperkenalkan sambil tersenyum, "Ini adalah pendeta Tao Yuzhen, penguasa kuil Yuxu. Ini Nona Jenny, sang ratu darah dari klan darah. Adapun yang satu ini, dia adalah Dimu, pemimpin sekte dari sekte Disa. Oh, dan dua lainnya, Maruhua adalah nenek seniormu." Seluruh tubuh Lian Ke gemetar, tentu, itu bukan karena dia takut, tapi karena kegembiraan. Seumur hidup saya, belum lagi bisa satu ruangan dengan begitu banyak bos sekte. Bahkan jika saya bisa bertemu mereka sekalipun, itu akan seperti asap yang membubung dari kuburan leluhur. Bersemangat, Lian Ke berbalik dengan cepat dan berteriak kepada Lian Xiaoqiang, "Xiaoqiang, apa yang kamu lakukan?" Sambil berdiri diam, berlutut dan bersujud. Lian Ke berlutut dan mulai bersujud pada Maruhua. Hati Ning Dingdang dipenuhi dengan pertanyaan. Dia telah melihat banyak peristiwa besar dalam hidupnya, tetapi peristiwa besar apapun yang dia lihat tidak akan pernah membuat Lian Ke menjadi seperti sekarang jika dia muncul di depan Lian Ke. Tapi sekarang, semua orang yang diperkenalkan Teng Si sepertinya sudah cukup untuk membuat Lian Ke berlutut di tanah dan melihat ke atas. Bayangkan saja, orang-orang ini sudah sangat kuat. Lalu Li Fugui, bukankah dia lebih kuat dari orang-orang ini? Perlahan-lahan, Ning Dingdang juga menyadari mengapa Li Fugui berani menyerang keluarga Qi. "Tuan yang luar biasa, saya khawatir keluarga Qi benar-benar bisa musnah dalam sekejap." Dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi Ning Dingdang tidak bisa berkata banyak sekarang. Dia hanya bisa memilih untuk terus menjadi penonton, berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Lian Ke berlutut dan beribadah, dia berdiri lagi, dan kemudian bertanya kepada Teng Si dengan senyuman di wajahnya, "Ngomong-ngomong, Patriark, mengapa kamu datang ke kota Yanjing kali ini? Kamu bisa memberitahuku jika itu nyaman.
asalkan itu dalam jangkauanku kemampuan. Saya berjanji untuk membantu Anda melakukannya. Teng Si melihat ke langit dan memberikan hak kepada pihak lain untuk berbicara. Melihat ini, Qiang Qiong tersenyum santai dan berkata, "Bukan apa-apa, keluarga Qi berencana untuk menyakiti Nona Ning. Teng Si secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Anda mengenalnya, jadi dia menelepon Anda sampai." Sekarang, Lian Ke memandang Qi Taihua yang duduk di sebelah King Qiong. "Tuan Qi, apa yang Anda lakukan duduk di sini?" Lian Ke adalah orang yang cerdas. Dari ekspresi wajah Qi Taihua, dia tahu betapa takutnya kepala keluarga Qi. Berdasarkan hal ini, dia dapat menyimpulkan bahwa Qi Taihua jelas bukan teman orang-orang ini. Pikiran Qi Taihua menjadi kosong saat ini. Dia hanya terus berteriak di dalam hatinya, sudah berakhir kali ini." Lian Ke melihat Qi Taihua tidak berbicara. Dia hanya bisa mendekati Qi Taihua lagi dan terus bertanya, "Tuan Qi, mengapa Anda tidak berbicara?" Sampai saat itu tiba, Qi Taihua baru saja berbicara, "Salah, beberapa dari kalian, saya salah." Saat dia mengatakan itu, Qi Taihua berdiri dan berlutut di depan Chang Qiong dan yang lainnya. Chang Qiong tersenyum dan menepuk topi Tianling Qi Taihua, dan bertanya, "Salah, di mana kesalahanmu?" Qi Taihua terus bertanya pada dirinya sendiri saat ini, "Ya, di mana kesalahannya?" Kalau dipikir-pikir, putranya terbunuh. Bagaimanapun, dia juga adalah kepala keluarga Qi. Melihat keheningan Qi Taihua, Qian Qiong, yang telah mengetahui pikiran orang lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang kepada Qi Taihua, "Oke, saya tidak akan mempermalukan Anda lagi. Saya tahu Anda pasti sedang berpikir sekarang, ada apa dengan kamu membalaskan dendam putramu? Benar jika kamu benar-benar berpikir begitu. Tetapi kamu seharusnya berpikir lebih dalam tentang mengapa Fugui membunuh putramu daripada membunuh orang lain. Saya juga memahami karakter Fugui. Jika keluarga Qi Anda, dan jika kamu tidak mengganggunya, dia tidak akan pernah menimbulkan masalah bagimu." Setelah Qi Taihua menjadi tenang sebanyak mungkin, dia segera memulihkan pikirannya, mengangguk ke Qian Qiong, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya mengerti. Terima kasih atas saran." Chang Qiong melambaikan tangannya dan berkata terus terang kepada Qi Taihua, "Oke, Ning Sao dan Fugui masih di sekolah. Saya pikir sebaiknya kamu pergi ke sekolah untuk mengetahui keseluruhan cerita dan bertanya pada Fugui apa yang terjadi. Jika Anda memiliki kebutuhan, puaskan dia sebanyak mungkin. Anda, keluarga Qi, mungkin masih dapat bertahan hidup. Tetapi jika Anda tidak ingin bertobat dan berencana untuk melawan, Anda juga telah melihatnya jika salah satunya kami bergerak, kalian keluarga Qi akan sama. Saya tidak tahan." Wajah Qi Taihua menjadi pucat. Saat ini, kebencian di hatiku telah hilang sama sekali. Sedikit rasa syukur. Ya, kamu benar, aku akan pergi ke sekolah sekarang, pergi ke sana sekarang. Pada saat yang sama, sekolah, di kantor Sun Guangmao, setelah puluhan petugas polisi menyerbu masuk, mereka segera mengepung Li Fugui. Li Fugui melihat sekeliling ke arah petugas polisi di depannya, lalu tersenyum santai. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menangkap saya?" Bersambung,